Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kebetulan hujan, jadi suaranya agak berisik sedikit. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Di sini ada TWK Bahasa Indonesia. Di bawah ini penulisan yang tepat kecuali A. Radioaktif, B. Kacamata, C. Segitiga, D. Saripati, E. Sukarela. Mohon maaf, ini tipu sedikit. Nah, langsung saja kalian jawab ya teman-teman. Oke, kita ke pembahasannya. Jadi, jawaban penulisan yang tepat. Jadi, semuanya ini tepat, kecuali jadi kita cari yang salah ya teman-teman. Oke, yang A udah bener ya teman-teman. Yang A, yang B udah bener kacamata, yang C segitiga udah bener. Saripati ini, nah jawabannya ini D ya teman-teman, Saripati. Ini sukarela udah bener karena gabungan kata yang sudah padu itu ditulis serangkai ya. Jadi teman-teman kayak Saripati nih seharusnya digabung. Jadi jawaban yang salah, pernyataan yang salah itu adalah opsi D. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada TWK nasionalisme. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan berbangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Nah, kira-kira jawaban yang tepat itu opsi mana teman-teman? Ya, benar sekali ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi E, teman-teman. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Itu salah satu tujuan dari memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, soal selanjutnya adalah pilar negara Pancasila. Jadi teman-teman, kalau soalnya panjang seperti ini, aku saranin buat baca pertanyaannya dulu ya, baru kita ke dari awal gitu, supaya tidak membuang-buang waktu. Jadi kita baca dulu pertanyaannya, intinya apa yang mau kita cari. Nah, jadi di sini sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya 4 prasyarat, kecuali. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya, tanpa melihat soal gitu. Coba ya kita baca soalnya. Sejak awal, fondasi bangunan negara Indonesia didasarkan pada demokrasi permusyawaratan untuk mufakat. Karena Indonesia adalah milik semua golongan, bukan golongan tertentu. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 yang terkenal dengan pidato Pancasila di depan sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, jelaskan dasar ketiga falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu mufakat, dasar kemusyawaratan negara Indonesia. Katanya bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu. Soekarno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi permusyawaratan, sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya 4 prasyarat. Nah, jadi teman-teman, ini tuh udah kita tanpa membaca dari awal pun kita udah tahu gitu maksudnya apa. Jadi ini itu merupakan salah satu contoh soal yang kayak membuang-buang waktu. Jadi kita baca dulu pertanyaannya apa, kemudian kalau harus dibaca baru kita baca gitu ya teman-teman. Nah, di sini lihat kata kecualinya, kecuali A. Bersifat imparsial, B. Rasional, C. Tidak egois, D. Adanya klaim dari masyarakat mayoritas. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah opsi D ya teman-teman. Adanya klaim dari masyarakat mayoritas, ada kata kecuali. Jadi yang A, B, C, dan A, B, C ini termasuk sebuah prasyarat gitu. Sebuah keputusan dapat dikatakan benar. Oke, soal selanjutnya ada integritas. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi, terutama dalam bidang
A. Penuntun, B. Penyidikan, C. Penuntun sekaligus penyidikan, D. Pemutusan perkara, E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Oke teman-teman, jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi C. Penuntun sekaligus penyidikan. Jadi kalian bisa searching KPK itu memiliki adil dalam perkara korupsi, terutama dalam bidang apa. Oke, soal selanjutnya adalah bela negara. Undang-undang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam. Nah, ini kita bahas mungkin kelas 10-11 gitu ya, 10-11 SMA. Tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara. Oke, kalau kalian mau jawab, bisa kalian pause dulu ya videonya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke, opsi B teman-teman. Soal selanjutnya. Ini soal yang terakhir ya teman-teman. Ada pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut. A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. B. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. E. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini dikatakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13. Nah, jadi presiden memiliki hak sebagai berikut ya. Diatur dalam ayat 1 dan 2. Undang-Undang 1945 disebutkan ayat 1 itu berbunyi Presiden mengangkat duta dan konsul. Nah, jadi udah kelihatan ya jawaban yang tepat itu yang A ya teman-teman, mengangkat duta dan konsul. Sedangkan ayat 2 berbunyi, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke, opsi yang paling tepat itu adalah opsi A ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.